Kalau begitu saya mohon izin Pak, mau menjelaskan materi untuk hari ini. Ini saya tambahkan ada materi tentang uh, visible light spectrum dan color temperature. Jadi ini mungkin bisa apa ya? Bisa memberi pengetahuan dasar untuk teman-teman tentang warna warna cahaya gitu. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Baik. Oke. Ini di email saya masih ada beberapa mahasiswa yang mengirimkan tugas. Kemarin kita sempat membuat perjanjian untuk pengumpulan tugasnya sampai ini ya, sebelum perkuliahan hari ini dimulai kayak gitu. Jadi tetap tugasnya saya terima, nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk penilaiannya gitu ya. Baik, materi ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan materi tentang bagaimana sih cahaya itu bisa kita lihat kayak gitu. Menurut saya tata cahaya atau cahaya ini menurut saya hal yang paling sangat misterius bagi saya kayak gitu. Karena cahaya ini hanya bisa kita lihat aja. Bahkan kita ada punya batasan untuk melihat cahaya juga kayak gitu. Jadi manusia sangat punya batasan sekali dengan sebuah cahaya kayak gitu. Lalu baik itu mulai dari penglihatannya, baik itu dari indera perabanya. Jadi cahaya pun juga nggak bisa dipegang kayak gitu. Sangat-sangat misterius bagi saya. Kita ada beberapa penemuan-penemuan gitu dari ada teman-teman juga bisa membuat sebuah sebuah eksperimen gitu. Ketika ada cahaya matahari berwarna putih lalu dipantulkan ke sebuah prisma kayak gitu ya. Lalu muncul warna pelangi ya. Warna pelangi itu yang bisa kita lihat adalah warna merah, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Hanya warna-warna tersebut yang bisa mata kita lihat kayak gitu. Dan warna-warna ini tidak bisa kita pegang kayak gitu. Ya, ketika warna ini direfraksikan ya ke dalam sebuah prisma, ya warna-warna ini tidak bisa kita pegang dan hanya warna-warna yang terbatas yang gelombang warnanya yang tidak bisa kita lihat. Ya. Ini yang dinamakan prisma reflection. Nah, ini agak sedikit menyinggung gelombang elektromagnetik yang dimana mata kita sangat ada batasannya karena kita tidak bisa melihat frekuensi-frekuensi gelombang elektromagnetik untuk melihat cahaya yang lain. Kita hanya di 10,6 yang kita bisa lihat. Kita tidak bisa melihat cahaya infrared, kita tidak juga bisa melihat cahaya ultraviolet kayak gitu. Apalagi cahaya X-ray yang digunakan untuk scanning di rumah sakit misalkan gitu. Jadi ada batasan gelombang elektromagnetis yang memang kita tidak bisa melihat. Makhluk-makhluk lain mungkin ada kayak misalkan kelelawar itu bisa melihat dalam gelap, berarti dia penglihatannya lebih peka untuk ke infrared misalkan. Ya. Lalu mungkin ada makhluk-makhluk yang lain misalkan dia bisa lebih peka melihat cahaya ultraviolet. Ya, manusia memiliki batasan sangat rendah sekali batasan untuk melihat warna gitu. Manusia hanya bisa melihat warna dengan pengukuran 400 nanometer sampai 700 nanometer. Jadi ini kemarin sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya ya. Karena ini menjadi concern-nya Pak Sabto kepada saya, apa sih Mas warna itu yang membedakan tata cahaya
warna dari cahaya dengan warna yang kita gunakan untuk melukis. Kayak gitu ya Pak kemarin ya Pak. Nah, kita dengan warna-warna yang kita ciptakan ya dari cahaya itu berupa gelombang, bukan berupa warna pigmen. Warna pigmen itu seperti cat, seperti pensil warna atau mungkin benda-benda yang memang dibuat untuk mengidentifikasikan warna kayak gitu. Benda padat ya maksud saya, benda padat yang itu ketika misalkan kalau di seni rupa itu ya kita bisa mengidentifikasi bahwa itu warna hijau, itu warna merah kayak gitu. Nah tapi ketika ini tata cahaya itu sebuah gelombang itu dan kita tidak bisa melihat gelombang tersebut, kita ada hal yang berarti kita tidak melihat sebuah pigmen, kita melihat sebuah piksel. Piksel itu adalah gelombang elektromagnetis yang dimunculkan oleh cahaya. Ini yang dinamakan visible light spectrum, di mana kita mata manusia hanya bisa melihat warna di ukuran 400 nanometer sampai 700 nanometer. Baik, itu penjelasan secara umum ya. Lalu kenapa di dalam tata cahaya muncul yang dinamakan color temperature? Kenapa ada warna warm atau warna cool kayak gitu? Ya, color temperature adalah sebuah sistem di mana kita sistem pengukuran nilai pengukuran ya untuk karakteristik warna cahaya dari mulai range atau mulai dari range warna hangat sampai ke warna yang dingin kayak gitu. Yang dimana warna-warna ini diasumsikan dari suhu warna ini diambil dari warna-warna dari sumber cahaya alami kayak gitu ya, seperti warna biru langit ya, seperti warna api merah, warna api biru, warna matahari kayak gitu. Ini dijadikan sebuah patokan sumber cahaya untuk mengukur warna, mengukur temperatur warna dari warna hangat ke warna dingin. Nah, satuan temperatur warna itu kita mengukur dengan derajat Kelvin namanya, ukuran Kelvin. Nah, ini adalah range atau jarak di mana kita bisa mengidentifikasi sumber cahaya yang memiliki warna merah sampai ke warna biru. Di sini kita bisa melihat dari 1000 Kelvin sampai ke 10.000 derajat Kelvin, kita bisa mengidentifikasi warna hangat sampai ke warna dingin. Ya, ini warna cahaya, bukan warna pigmen, bukan warna yang terjadi dalam bidang seni lukis atau seni rupa, kayak gitu. Ini tata cahaya. Ini adalah warna di mana kita bisa menggunakan penyesuaian dengan kebutuhan kamera, ya. Misalkan white balance kamera kayak gitu, kita bisa fungsikan seperti itu. Warna lilin, warna lilin itu ada di 1500 derajat Kelvin, ya. Ini warnanya merah seperti ini. Terus warm white ya di 2700 Kelvin sampai 3000 derajat Kelvin, ya. Lalu ada yang dinamakan fluorescent. Fluorescent itu seperti kayak lampu-lampu neon, lampu-lampu rumah. Nah, itu kan sepintas warnanya putih. Ternyata bukan manusia menciptakan range warna itu, menciptakan lampu itu bukan warna putih ternyata. Itu namanya fluorescent.
white fluorescent di sini. Warna white fluorescent itu ada di 4000 derajat Kelvin. Oke, lalu ketika misalkan langit mendung itu ada di 6.500 derajat Kelvin sampai 7.500 derajat Kelvin. Begitu seterusnya. Ini adalah range diagram di mana kita bisa melihat satuan warna dengan ukuran warna atau value color temperature dengan derajat Kelvin. Begitu. Apa sih itu? Apa sih Kelvin? Kenapa harus Kelvin? Kok nggak meter aja, Mas? Kok nggak apa ya, sentimeter aja, Mas, gitu. Ya, Kelvin itu adalah satuan dasar suhu termodinamika yang sudah yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sebelum tata cahaya di film itu digunakan, ya, profesor-profesor atau ilmuwan-ilmuwan dulunya mengukur suhu warna ini sudah menemukan ukuran suhu warna dengan satuan Kelvin ini tadi, kayak gitu. Lalu fungsinya apa? Fungsinya memahami bagaimana sumber cahaya jatuh pada spektrum suhu Kelvin, kayak gitu. Jadi misalkan tadi ada, saya agak lupa siapa tadi yang presentasi bahwa warna dari malam itu bisa kita identifikasikan dengan warna biru misalkan. Nah, kita mencoba membuat warna cahaya itu menjadi suasana malam dengan menggunakan warna biru. Kita harus menggunakan Kelvin berapa, seperti itu. Ya, penggunaan Kelvin bisa seperti itu. Terus misalkan tadi di punyanya Claudio yang paling terakhir tadi itu cahaya yang datang mengenai objek yang menjadi sumber cahaya utamanya itu warnanya putih, ya kan? Tapi ketika di dalam sebuah ruangan warnanya lebih hangat. Jadi ada pencampuran suhu warna di dalam sebuah satu shot kayak gitu. Nah, hukum Max Planck menciptakan rumus spektrum cahaya tampak diwakili dengan suhu Kelvin. Dia membuat sebuah diagram bahwa spectral radiance dan dari visible light, dari warna cahaya yang kita bisa lihat oleh mata kita, itu seperti ini diagramnya. Jadi warna merah itu yang paling rendah itu di 3.200 Kelvin, ya. 6.000 Kelvin itu di titik yang tengah. Lalu warna biru itu 7.500 Kelvin. Nah, kita menggunakan RGB, red, green, dan blue. Makanya di sini kita menggunakan gelombang elektromagnetiknya RGB, bukan CMYK. Jadi ketika gelombang elektromagnetik dari cahaya ini adalah pelangi, ya, kita menggunakan RGB. Kalau di dalam dunia seni rupa, seni lukis, atau mungkin DKV, ya, atau desain komunikasi visual, kita atau dunia percetakan lah, misalkan seperti itu, kita mengenal warna itu menggunakan CMYK. Di dalam tata cahaya atau di dalam dunia ilmu sinematografi tidak menggunakan CMYK. Karena apa? Karena yang mau kita kasih cahaya itu adalah bidang warna hitam, bukan warna putih seperti kertas. Seperti itu. Itu yang membedakan antara penggunaan warna atau penggunaan warna dengan bidang seni rupa, desain komunikasi visual atau percetakan. Itu berbedanya di situ. Ini yang selanjutnya penggunaan white balance dan color temperature. Mungkin Pak Sabto nanti bisa menambahkan karena penggunaan white balance itu dulunya itu banyak digunakan di kamera-kamera analog, ya. Ketika suhu warna dibutuhkan untuk kamera, gitu. Jadi
apakah kamera digital sekarang tidak menggunakan white balance, Mas? Masih ada kamera-kamera digital sekarang itu menggunakan white balance, tapi sudah di beberapa fitur white balance digunakan sebagai preset. Teman-teman sudah bisa mengatur suhu warnanya sesuai dengan derajat Kelvin yang ingin diciptakan sesuai dengan kebutuhannya. White balance difungsikan untuk menentukan suhu Kelvin mana yang akan benar-benar putih. Nah, pada era analog, kamera analog hanya mengenal dua warna, kalau nggak salah. Mohon koreksinya ya Pak nanti, Pak Sabto. 5.500 derajat Kelvin sama 3.000 derajat Kelvin. Karena warna-warna dan ini tidak hanya berlaku di dalam kamera analog. Ketika saya menggunakan kamera film celluloid kayak gitu, Can film itu juga seperti itu. Ketika kita sebelum syuting, kita harus menentukan kita mau merekam dengan warna apa. Apakah warna tungsten ataukah warna daylight. Warna tungsten itu kita menggunakan 3.000 derajat Kelvin, 3.200 derajat Kelvin. Kalau warna daylight kita menggunakan 5.500 derajat Kelvin atau 5.600 derajat Kelvin. Seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan suhu Kelvin mana yang akan benar-benar dianggap netral. Kayak gitu. Jadi white balance itu difungsikan seperti itu. Karena kamera analog itu tidak seperti kamera celluloid film yang tinggal disesuaikan aja film celluloidnya. Dia secara elektronik dia mencoba untuk ada feature itu mencari white balance. Kita harus melakukan white balance dan black balance dulunya. Dimana kita biar kamera itu merekam suhu warna itu benar-benar netral. Biasanya dicari white balance. Kesalahan white balance akan mempengaruhi warna dan gambar, termasuk dengan warna kulitnya atau skin tone. Seperti ini. Ketika kita menggunakan beberapa jenis white balance, kalau temperatur, kita akan menemukan beberapa kesalahan-kesalahan. Misalkan white balance-nya di 6.000. This is a proper setting di select environment. Ya, beberapa kamera, beberapa suhu warna ketika kita ada di beberapa negara di negara tropis, kita tidak menemukan suhu warna yang proper di 6.000 derajat Kelvin. Tetapi di beberapa negara yang misalkan subtropis mungkin iya kayak gitu. Nah, di Indonesia itu biasanya menggunakan 5.500 derajat Kelvin. Ya, lalu apakah kesalahan, misalkan kita boleh nggak sih Mas syuting gitu terus pakai 2.500 derajat Kelvin atau misalkan 9.000 derajat Kelvin gitu, boleh nggak? Ya bisa aja, sangat boleh gitu. Ini bukan harga yang harus dibayar tunai gitu, enggak. Tapi tidak menjadikan hukum ini adalah hukum yang saklek gitu, enggak. Tapi kita kembalikan lagi dengan kebutuhan apa yang ingin kita capai di dalam scene-scene yang kita buat kayak gitu. Apakah kita akan merubah moodnya, ya suasana ruangannya kita akan rubah kayak gitu. Kita bisa memainkan color temperatur ini kayak gitu. Nah, perubahan color temperatur itu akan mempengaruhi mood dari scene yang ingin kita capai. Oke, begitu materi dari saya tentang color temperatur. Pak Sabto, ada yang mau ditambahkan sebelum membuka pertanyaan? Mungkin ada hal yang saya tidak temui di white balance dulu di kamera analog. Mungkin Pak Sabto bisa sharing. Itu Pak, kalau misalnya kita sudah menentukan white balance yang salah terlebih dahulu, misalnya harusnya di 5.000
600 tapi kita di 8.000 itu kesalahan itu tidak bisa diperbaiki sama sekali. Baik. Begitu teman-teman. Itu sharing dari Pak Sabto. Dulu ketika beliaunya masih menggunakan kamera-kamera analog dan dengan teknologi yang masih belum sampai semasif sekarang ini, kesalahan white balance sangat ini ya Pak, sangat mempengaruhi hasilnya ya Pak ya. Iya. Begitu. Tuh. Terus apa lagi Pak? Mungkin ini pengalaman-pengalaman ketika bertemu dengan kamera-kamera analog terus white balance, apakah ada hal yang lain? Saya kira itu dulu Pak. Problemnya itu sebenarnya pemahaman kami terhadap white balance itu yang ini pengalaman saya, semoga jangan diulangi di generasi selanjutnya ini. Jadi tolong ini diperhatikan baik-baik buat teman-teman semuanya agar kesalahan-kesalahan yang kami lakukan itu tidak dilakukan lagi. Itu aja sih Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Sabto. Nah, sebenarnya kesalahan-kesalahan pengaturan white balance memang ini ya Pak ya jadi hal yang masih di bawah budayanya, itu masih di bawah sampai sekarang. Banyak beberapa kasus-kasus yang white balance-nya salah gitu. Tapi di era digital saat ini Pak, ada yang dengan pesatnya perkembangan teknologi visual, ketika kebutuhan white balance ini sudah bukan menjadi kebutuhan di awal teman-teman. Misalnya kita sebelum syuting kita menentukan dulu, kalau dulu ya saya pakai celluloid atau pakai analog itu, saya menentukan dulu lampu-lampu apa saja yang sekarang kita bisa pakai, yang mau saya pakai. Misalkan lampu yang color temperaturnya 3200 sama 5500 kayak gitu. Nah udah, ketika saya syuting pakai lampu putih, saya sesuaikan kameranya ke 5500 atau ke 3200 kayak gitu. Nah, ketika sekarang banyak sudah terjadi perkembangan digital native seperti ini, ada beberapa software ya, termasuk misalkan kita menggunakan salah satu produk kamera, misalkan Red gitu ya. Ada merek kamera yang namanya Red. Mungkin teman-teman sudah pada tahu kayak gitu. Nah, Red ini punya aplikasi namanya Red Sino X kayak gitu, software. Nah, di software itu kesalahan-kesalahan white balance yang harusnya kita tadi itu pakai white balance-nya ini 5500, kenapa kok tadi pakainya 3200. Nah, itu bisa diperbaiki. Sekarang teknologinya sudah secanggih itu. Nah, bahkan kalau kita mau merubah mood, color temperatur, juga sekarang sudah bisa merubah mood, color temperatur di post production, di editing, melalui proses yang dinamakan color grading kayak gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang sebenarnya kita belajar workflow-nya itu sampai sejauh mana kayak gitu. Tapi paling tidak kita harus paham bahwa dasarnya itu tidak semudah seperti sekarang. Memang ketika perkembangan era saat ini, kalau temperatur ya, warna-warna cahaya itu sangat mudah dimanipulatif, bahkan bisa sangat dirubah kayak gitu. Apalagi sekarang banyak muncul muncul lighting yang menggunakan LED yang sudah RGB ya, dan kita sangat bisa memainkan warna hijau, warna merah, warna kuning, bahkan kita bisa main efek lighting yang lain kayak gitu. Nah, hati-hati kalau menggunakan efek-efek seperti itu, karena
akan mempengaruhi ke skin tone, akan mempengaruhi ke mood dari kebutuhan scene yang teman-teman ingin buat, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Silakan dibuka. Saya ingin ditanya, Pak. Baik. Silakan yang mau bertanya. Pak, maaf sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Biasanya cara untuk mengkalibrasikan warna temperatur dan menjadi putih itu pakai ada caranya nggak sih, Pak? Terus saya tekniknya mesti pakai kayak semacam gray card atau semacam itu, Pak. Terima kasih. Ya. Oh, pertanyaannya baik sekali. Memang ada beberapa atau metode untuk menggunakan menentukan kalau temperatur kayak gitu. Kalau dulu kalau kita berangkat menggunakan kamera analog ya. Kalau kamera analog itu kita sebelum kita mau melakukan pengambilan gambar untuk mencapai atau menginginkan gambar yang normal, bukan gambar yang netral ya, normal dulu aja lah secara warna. Ada dua metode yang kita lakukan. Kita harus black balance dan white balance dulu ketika kita menggunakan kamera analog pada waktu itu. Tapi kalau kita menggunakan kamera celluloid kayak gitu atau kamera film, itu kita menggunakan gray card. Nah, fungsinya sama di mana ketika kita menggunakan gray card itu mencoba untuk menentukan posisi jarak di mana warna abu-abu itu benar-benar tampak warna abu-abu, tidak ke merahan atau ke warna ke hitam kehijauan kayak gitu. Itu kalau misalkan kita menggunakan celluloid. Tapi kalau kalau analog kita menggunakan white balance dan black balance itu tadi, di mana kita bisa warna putihnya tidak terlalu magenta atau hitamnya juga tidak meleset warna hitamnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang semuanya udah kelihatan ya di kamera. Terus bahkan kamera mirrorless pun itu sekarang sudah bisa adjustment Kelvin. Jadi kalau gambar kalian tidak normal, terlalu merah atau terlalu biru atau terlalu warm, ya kalian tinggal mencari kan. Yang kita sesuaikan sekarang adalah lighting-nya. Misalkan kita menggunakan banyak lampu neon, misalkan ya mau neon lampu neon rumah atau mungkin neon-neon yang lain lah katakan seperti itu. Nah, itu disesuaikan untuk mencari gambar yang normal, warnanya, skin tone-nya dan lain sebagainya. Itu kita bisa menyesuaikan color temperaturnya dengan menggunakan feature di dalam kamera itu, merubah satuan Kelvinnya kan gitu. Terus misalkan kita syuting di jalan raya yang pakai lampu merkuri yang kuning kayak gitu. Nah, kita bisa melihat untuk normalnya lampu merkuri itu biar nggak ke kulitnya itu warnanya nggak kemerahan, itu pakai apa ya? Kelvinnya berapa ya? Nah, itu bisa kalian set up-kan sekarang kayak gitu. Nah, itu metode-metode yang mungkin bisa kalian gunakan ketika ingin mencapai salah satu capaian color temperatur. Begitu Claudio. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama. Ya, begitu Pak Sabto. Nah, tadi kemarin Pak Sabto mencoba untuk bertanya pembedaan antara warna-warna yang digunakan di dunia
seni lukis dan warna-warna yang digunakan di dalam dunia ini Pak, tata cahaya di film kayak gitu. Nanti itu berkaitan dengan gelombang elektromagnetik aja Pak, kayak gitu. Kalau di film. Silakan teman-teman yang lain. Permisi Pak, Ya, saya silakan. mau tanya Pak. Sebelumnya nama saya Ferdian Saputra Di Gunawan, NIM 211481079. Ingin bertanya, film pertama yang menggunakan lighting itu film apa ya Pak? Terus sama tahunnya kira-kira tahun berapa? Saya soalnya belum pernah mengetahui untuk itu. Terima kasih Pak. Oke. Wah, pertanyaannya cukup sulit ini dijawab ya. Karena perkembangan film di mana dulu Mas ini Mas? Indonesia apa di dunia? Film pertama di dunia aja Pak. Film pertama di dunia mungkin ya Mas ya, setelah era Lumiere bersaudara itu saya nggak tahu, itu tahun sekitaran 1800 hampir ke 1900 ya kalau nggak salah. Charlie Chaplin itu sudah menggunakan lighting. Charlie Chaplin itu sudah menggunakan lighting meskipun belum ada teknologi warna ya. Teknologi warna itu baru muncul di era tahun 1920 sekian kayak gitu. Jadi baru itu film berwarna muncul. Tapi kalau cahaya mulai ditemukan si kamera ini bisa merekam merekam gambar, itu sangat membutuhkan cahaya. Jadi cahaya yang menggunakan matahari, ya disitulah pertamanya kamera itu bisa merekam. Itu berarti masuk ke prinsip fotografi, ya. Karena kan yang membedakan adalah kamera dulu itu bisa membekukan suasana, ya, menangkap gambar diam, ya. Kalau kita kan menangkap gambar bergerak kan kayak gitu. Nah, gambar bergerak muncul sekitar 1819 kalau nggak salah ya. Itu. Nah, itu baru itu sudah ditemukan bahwa lighting menjadi kebutuhan utama untuk menangkap gambar gitu. Itu jawaban saya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya, karena saya udah lama nggak baca sejarah lagi. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Kayaknya ada 2 pertanyaan deh. Udah menjawab semua sih Pak, kalau menurut saya. Tapi saya boleh bertanya lagi Pak, satu lagi Pak. Boleh. Kalau di zaman analog dahulu itu sorry saya ralat. Kalau di zaman sekarang kan kita menggunakan LED, kebanyakan menggunakan LED untuk syuting. Tapi kalau ketika zaman analog dulu itu kita menggunakan apa Pak sebagai maksudnya untuk menggantikan si LED ini? Maksudnya gimana ya? Dulu kita menggunakan lampu apa gitu Pak ketika zaman analog ketika kita syuting. Ya maksudnya begitu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ketika sebelum teknologi LED ini muncul ya kita menggunakan lampu ada lampu-lampu yang atau sumber-sumber cahaya yang benar-benar yang standar untuk film ya, lampu-lampu pijar, neon, merkuri kayak gitu-gitu teknologinya gitu. Jadi teknologi seperti itu yang kita gunakan, bolam pijar, merkuri, terus ya lampu-lampu neon kayak gitu, itu yang kita gunakan kayak gitu. Makanya teknologi yang lama itu kan kalau kita mau merekam gambar harus membutuhkan lampu yang besar-besar kayak gitu ya. Kalau sekarang kan LED udah kecil aja mungkin secara intensitas sudah sangat mencakup keseluruhan kayak gitu.
Tapi kalau teknologi yang dulu lampu pijar ya lampunya harus besar banget ketika kita mau menerangi menerangi set filmnya misalkan seperti itu. Gitu sih. Ada banyak lampu-lampu itu merek-mereknya banyak, nggak cuma satu kayak gitu. Tapi teknologinya bukan LED, gitu sih. Ya kalau ngomongin pakai api unggun ya itu kan salah satu sumber cahaya alami ya. Ya bisa aja mau pakai api unggun, pakai matahari kan gitu. Pakai apa aja. Emang sekarang kalau pakai LED nggak boleh pakai api unggun, bisa aja kan? Gitu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain ingin menanyakan. Saya ingin bertanya, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bertanya ya? Saya Syafriday Sufamin, Pak. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Syafriday Sufamin dari kelas B. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau misalkan kita syuting di siang hari, terus full outdoor, apakah kita boleh men-set lighting dengan temperatur yang dingin gitu, Pak? Atau cool gitu, jadi ada kesan warna kuning sama biru, padahal itu siang hari gitu, Pak. Apakah boleh? Boleh aja, Mas. Oh, boleh aja gitu ya? Boleh aja. Tidak mensalahkan ya, Pak ya? Tidak Boleh ada. aja. Oh, ya. Sebagai di dalam tata cahaya ada perhitungan yang benar-benar keilmuan tata cahaya itu memang ada perhitungan pasti yang kita tidak boleh langgar kayak gitu. Persoalan exposure, persoalan diafragma, hubungan ISO shutter dan ISO shutter dan diafragma kayak gitu. Nah, perhitungan matematis itu ada beberapa hal yang kita tidak boleh langgar. Tapi kalau kita langgar pasti ada efek yang akan mempengaruhi capaian gambar kita kayak gitu. Tetapi kalau kita mau secara estetis atau mau secara kebutuhan scene di mana mau menerapkan warna kombinasi misalkan eksterior mau pakai biru atau pakai merah, tapi itu menjadi sebuah motivasi terhadap sebuah peristiwa atau terhadap sebuah karakter dan lain-lainnya mempengaruhi ceritanya, ya kenapa enggak, boleh-boleh saja seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan ya, kalau mau bertanya langsung aja. Mohon izin bertanya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Yang seperti Bapak sampaikan tadi sebelum menjelaskan materi yang kedua, itu yang persoalan lighting itu tidak 3-point lighting itu harga mati banget ya, Pak. Jadi misalkan kita nih mau syuting, kita harus ada key light-nya, ada sheer light-nya, itu tidak wajib banget ya Pak kalau misalnya gitu. Soalnya kadang namanya orang pasti kan ada pendiriannya ya Pak, gitu. Cuman mau minta wawasan aja sih Pak selama Bapak pengalaman tentang tata cahaya aja gitu. Baik. Oke. Iya, memang 3-point lighting itu kan tidak kalau menurut saya itu bukan menjadi harga
harga yang harus benar-benar ya udah pastinya harganya sekian, enggak kayak gitu. Dalam artian kita kalau kita memiliki kita memang mau ada motivasi yang lain, misalkan ya udah kita cuma pakai satu lampu aja, bikin set light misalkan seperti itu, tanpa ada beberapa, saya ada beberapa contoh seperti dari tugas-tugas yang teman-teman kirim ke saya ya, itu banyak sekali yang memang tidak ada beberapa hal yang ada beberapa scene yang tidak menggunakan 3-point lighting, tapi itu menjadi sebuah kebutuhan yang benar-benar yang memang kebutuhannya ya cuman itu kayak gitu. Kayak misalkan cuman backlightnya aja yang dikasih misalkan begitu. Terus atau mungkin cuman kickernya aja yang dikasih kayak gitu. Ya itu bisa aja. Contohnya kemarin seperti yang diberikan di materi presentasi Pak Sabto yang minggu kemarin saya jelaskan, ada beberapa shot-shot yang ini kan hanya menggunakan satu lighting kan kayak itu. Dan itu menjadi kebutuhan. Ya udah, keindahannya ya cuma satu lighting, bukan 3 lighting, bukan 3 titik lighting, misalkan seperti itu. Itu boleh-boleh saja. Halo? Apakah sudah cukup terjelaskan? Misi Pak, saya mau nanya lagi Pak. Oh ya, silakan. Kalau kita setiap membuat film itu kan pasti kita menentukan sebuah mood untuk film kita kan Pak. Iya. Kan biasanya karakteristik yang pernah saya lihat dari mood-mood itu kan kalau misalkan drama yang ini cerah warna-warnanya tuh lebih ke kuning-kuning gitu. Terus kalau misal lebih ke thriller atau suasana yang mencekam lah, itu lebih ke bluish. Berarti apakah warna-warna itu kalau tentunya itu semuanya itu berarti Pak? Maksudnya punya aturan baku untuk itu, untuk warna misal bluish, untuk tegang, untuk kuning, lebih ke kuning-kuning retro gitu untuk drama atau dan sebagainya, itu apakah setiap warna mempunyai maknanya tersendiri Pak? Terima kasih. Enggak juga, Mas. Ya, kalau untuk setiap warna punya maksud dan tujuan dan makna, iya benar. Tapi kalau untuk kalau untuk drama harus kuning, terus kalau thriller harus genre thriller harus biru atau horor harus biru gitu, enggak, Mas. Coba nonton film Blue Valentine. Itu film cukup lama itu. Itu ngomongin romance tapi bluish kayak gitu. Itu ada. Terus film Moonrise Kingdom misalkan. Itu moodnya warm, tapi itu nggak ada yang romance kayak gitu. Jadi tidak semua warna itu harus menyesuaikan genre-nya, enggak gitu loh. Jadi itu disesuaikan dengan mood apa dan kebutuhan apa yang ingin dicapai dalam film itu gitu. Halo, yang mana ya tadi yang nanya? Pak. Iya, gitu. Jadi enggak semuanya. Ya, sebenarnya ada satu lagi sih Pak yang saya belum bisa. Halo, gimana? Ada satu lagi yang apa? Putus-putus, Mas. Iya, ada satu lagi sih yang ada satu lagi pertanyaan sih Pak. Sebenarnya yang dari dulu belum pernah saya tanyain sih, maksudnya ke guru-guru saya. Tapi saya pengen bertanya ini. Jadi silakan tanya aja. film Matrix kan dia lebih
cenderung warnanya hijau ya Pak. Sebenarnya saya masih kurang tahu itu maksud dari Matrix. Film Matrix itu kenapa dia bisa menggunakan warna hijau dan tujuannya untuk apa? Saya masih bingung Pak untuk sekarang Pak. Terima kasih. Ya, ya. Memang kalau warna-warna di film Matrix memang cenderung ke hijau. Ya, itu juga pasti punya pasti punya tujuannya ya. Kalau ngomongnya kalau kamu tanya ke saya kenapa warnanya hijau, ya saya hanya bisa menjawab ya mungkin itu menjadi salah satu motivasi untuk membangun identitas Matrix. Misalkan apa sih Matrix itu kayak gitu. Ini menjadi tugas teman-teman sih sebenarnya untuk pencapaian perkuliahan jenjang sarjana ini gitu, yang dimana ini bisa menjadi kajian-kajian atau analisa-analisa untuk membuat sebuah analisa film kayak gitu ya. Jadi film itu tidak hanya selesai bagaimana caranya membuat atau hanya membuat film aja, tetapi ini menjadi salah satu hal yang bisa kita cari untuk motivasi apa yang ingin disampaikan di dalam film Matrix dengan warna hijau. Apakah ini mempengaruhi 3 dimensi karakter tokohnya kah, atau mungkin mempengaruhi suasananya kah? Banyak sekali persoalan-persoalan warna ini muncul didasari atas dasar apa gitu, dalam film begitu. Apakah jawaban saya sudah cukup menjelaskan? Bu Pak, terima kasih Pak. Iya. Iya, jangan salah ya teman-teman. Teman-teman ini kan jenjang untuk studinya kan sarjana ya. Jadi film itu tidak hanya how to make saja. How to make itu karena hanya caranya membuat aja itu tidak itu bukan jenjangnya untuk di studi teman-teman gitu. Jadi film itu harusnya sudah nantinya menjadi sebuah kajian, menjadi sebuah analisa di mana teman-teman punya wacana-wacana terhadap sebuah film itu tidak hanya caranya membuat saja, ya, beda tempat. Begitu Pak Sabto, monggo kalau misalkan dari saya sih cukup sih. Halo, bisa Ya. keluar suara saya? Ya, dengar Pak. Gini, dari tadi kan kita mencoba, ada pertanyaan berkontemplasi tentang warna begini, tentang spektrum warna, tentang mood, bagaimana diciptakan mood, bagaimana cahaya itu menciptakan mood dan lain sebagainya. Nah, asalnya dari mana sih? Kalau di buku-buku yang saya baca adalah sebenarnya kitabnya adalah skenario atau skrip. Nah, dia mulai menentukan warna ini yang akan dipilih supaya menjadikan mood seperti ini, itu dimulai dari mana, Mas? Ya Pak, baik Pak. Saya coba menjawab ya Pak. Ini dari pengalaman empiris saya juga melakukan beberapa eksperimental kayak gitu ya dengan warna-warna itu, warna-warna yang saya munculkan dalam film kayak gitu. Ya, memang pada dasarnya cerita itu menjadi salah satu pokok paling dasar untuk menciptakan sebuah warna. Tapi itu masih sangat umum Pak biasanya. Misalkan yaitu salah satu saya pernah nonton itu film namanya judulnya Blue Valentine itu. Ketika Valentine itu dimaknai dengan warna secara general warna pink misalkan, tetapi sih di cerita itu semua tentang persoalan Valentine itu diomongin dengan warna biru misalkan seperti itu. Nah itu menjadi sebuah gagasan di mana sebuah film itu memiliki
latar belakang bahwa ceritanya itu ya nggak pada umumnya kayak gitu. Yang umumnya secara general publik mengamini bahwa Valentine itu harus pink kayak gitu. Nah, itu menjadi dasar saya untuk mencoba untuk mencoba untuk mencari lagi mengeksplorasi lagi terhadap sebuah warna. Ternyata paling dasarnya lagi menurut saya tidak ada cerita terjadi di skenario tanpa adanya tokoh. Tokoh ini punya karakter, punya 3D 3 dimensi karakter. Sebelum terjadinya peristiwa di dalam skenario itu pasti ada tokoh yang membawa cerita itu. Nah, si tokoh ini punya karakter. Karakter ini punya identitas. Nah, ketika misalkan contoh kasusnya misalkan mahasiswa A, karakternya itu suka warna orange misalkan. Nah, itu bisa menjadi dasar kita untuk menciptakan warna dalam sebuah film itu, misalkan karakter si mahasiswa ini warnanya orange. Boleh nggak kita kasih biar bisa menciptakan identitas dia dalam cerita itu, ada beberapa part yang kita kasih warna orange, misalkan seperti itu. Nah, saya sih mulainya dari situ, Pak, untuk membuat sebuah motivasi dan gagasan saya menciptakan sebuah color, gitu, Pak. Satu lagi bisa? Bisa, Pak, silakan. Berarti antara warna yang dihasilkan oleh spektrum dengan warna yang dihasilkan oleh pigmen, warnanya sama-sama merah. Ya, misalnya seperti itu. Itu maknanya ya sama. Kalau maknanya sama, Pak. Kalau Sama, maknanya sama. Iya. Ya, oke. Ini buat pegangan saya karena ada mahasiswa yang mengajukan tugas akhir itu. Ya, kalau Ya. makna secara psikologi warna tetap Sama, kita ya. tetap menggunakan menggunakan karakter warna psikologinya itu sama dengan warna-warna yang lain. Warna pigmen dan piksel sama. Tetapi secara penciptaan, secara identifikasi, piksel dan pigmen memang berbeda kayak gitu. Intinya ketika cahaya kita bisa mengidentifikasi warna baju itu merah, ketika tidak adanya cahaya, ya kita tidak bisa mengidentifikasi warna baju itu merah kan, Pak, kayak gitu ketika piksel pigmen gitu. Itu sih ya, hanya sebatas identifikasi. Tapi kalau secara psikologis karakter sama. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Cukup, Pak, mungkin dari saya. Apakah Ya. kelasnya sudah cukup atau bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya akan akhiri. Ini mohon maaf tadi terlambat, Mas. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Terlambat 2 menit. Tidak apa-apa. Saya akhiri perkuliahan ini. Bagi yang kelasnya Pak Dedi itu mengisi presensinya di kolom chat, silahkan dicek. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, Pak. Ya. Apakah tidak sebaiknya untuk perkuliahan dibikinkan Google Classroom, Pak? Oh, jadi iya. Ini untuk apa? Untuk share tugas atau share materi perkuliahan, jadi bisa di-share di situ nanti. Baik. Mungkin Ini yang biasa membuat ini baru sakit, Pak. Oh iya, baik Pak. Saya mengusulkan saja. Gitu. Ya, saya memang berpikir seperti itu. Baik gitu. Ya, gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Sehat selalu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Fadli, selamat siang.